Bu, ini ATP modul pembelajaran, modul bahan ajar yang nanti akan digunakan. ATP ini disusun oleh Bu Tati sendiri atau bersama tim, Bu? Sama tim. Sama tim. Timnya siapa saja? Timnya itu kalau IPA Bu Eka, saya, Bu Siti Kansa, Bu Sirahayu, dan saya. Berarti di satu lembaga kita saja ya? Oke. Lalu tujuan pembelajaran. Ini dari alur yang pertama ini, maksudnya pembelajaran yang pertama. Untuk yang nanti kita langsung yang nanti kita eksekusi ya. Pencemaran lingkungan. Oke, pencemaran. Siswa menjelaskan pengertian pencemaran dengan benar. Ini berarti kalau di taksonomi Bloom itu masuk C berapa ya, Bu? Menjelaskan masih C1. Masih C1 ya. Masih jadi memang masih sesuai awal dengan anak-anak di fase D, khususnya di kelas 7 yang awal masuk ya. Sampai akhir. Ini saya tampilkan beberapa gambar, nanti tiap kelompok dibagi kelompok-kelompok dalam satu kelas. Saya Bu, ini nanti anak-anak ada gambar tentang pencemaran, mereka bisa mendefinisikan apa sih sebenarnya pencemaran itu, kemudian kira-kira penyebabnya apa dari gambar ini, dan nanti bisa dicontohkan. Kalau saya lihat itu di pasar itu kan kelihatan sekali Bu itu pencemaran. Jauh-jauh di pasar, kira-kira di lingkungan kita ada? Ada, di lingkungan kita ada. Saya mencontohkan nanti di pasar itu kenapa? Karena anak-anak tiap hari berangkat lewat sana. Apa yang terjadi? Saya tanyakan seperti itu. Kalian merasakan bau apa tidak? Terus bagaimana dengan lingkungan kita? Nanti saya terapkan. Oh ya, jadi selain itu juga diarahkan ke lingkungan sekitar. Berarti nanti metodenya bagaimana ya nanti? Kita pakai metode START, kalau modelnya metode pembelajarannya nanti pakai START. Jadi anak-anak bahas sebentar tentang pencemaran itu apa, kemudian mereka dibagi-bagi kelompok, setelah itu mengerjakan tugas seperti ini, menganalisa kejadian yang ada di sekitar, kemudian setelah itu mereka mempresentasikan hasil dari diskusi itu, kemudian nanti kita simpulkan. Terus nanti untuk pembentukan kelompoknya spontanitas atau Bu Tati sudah membuat kelompok sendiri? Kayak saya berpikir untuk spontanitas saja ya, biar mereka ada dinamika. Iya, bagus kalau gitu. Nah ini gambar-gambarnya. Oke, bisa dilaksanakan ini. Jadi nanti saya bisa bantu apa ini ya? Di pembagian kelompok mungkin saya bisa dilibatkan ya nanti. Saya bantu nanti ya. Oke. Terima kasih Bu untuk konsultasi hari ini. Sama-sama Bu Tati, mudah-mudahan nanti pembelajarannya lancar. Teman saya belajar bareng. Masih sambil belajar ini Bu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat, ceria semuanya.
sudah istirahat berarti sudah ada energi yang masuk ke dalam tubuh kalian untuk mulai beraktivitas kembali di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Oke, saya lihat ke persiapan kalian untuk melakukan proses pembelajaran. Topi yang ada di kepala kalian tolong diturunkan karena di kelas, kalau di kelas berarti harus tidak usah memakai topi ya. Oke, saya absen dulu untuk hari ini. Muhammad Hasan Abdullah. Bapak. Bunga Delia. Dilvi Adil. Anak-anak silakan kalian buka terlebih dahulu buku kalian siapkan dulu apa yang ada yang harus kalian siapkan di meja kalian. Sebelum kita pembelajaran pada hari ini, saya pada waktu pembelajaran bab sebelumnya saya sudah membahas tentang bab 2, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Saya harap kalian masih ingat materi tersebut, masih berhubungan dengan bab yang kedua. Maka sebelum pembelajaran, saya ingin tahu pengetahuan kalian tentang lingkungan kita. Soal tidak perlu kalian tulis, langsung kalian jawab. Sepengetahuan kalian, santai saja ya, santai aja. Sepengetahuan kalian dengan materi yang sebelumnya. Nah, pertanyaan yang pertama, langsung dijawab ya. Apa yang kalian ketahui tentang lingkungan? Definisi dari lingkungan itu apa? Lingkungan ialah, silakan ditulis. Sudah? Sekarang nomor 2. Nomor 2 ya. Apa saja faktor yang mempengaruhi lingkungan? 2 faktor kemarin kan? Faktor apa saja yang mempengaruhi dari lingkungan? Oke, Sultan silakan dikumpulkan jawaban dari temannya. Langsung dikumpulkan. Diambil Sultan. Yuk, selesai sudah. Anak-anak, tadi kan saya bertanya tentang apa sih sebenarnya lingkungan itu. Pada bab 2 kita sudah mempelajari tentang lingkungan, interaksi lingkungan. Sultan, satu aja. Saya Sultan, lingkungan tadi apa yang kamu tulis? Tempat di sekitar kita. Ada mungkin kamu nggak apa lingkungan itu? Ya, lingkungan adalah semua. Intinya lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar dari makhluk hidup. Kemarin kan sudah pelajari makhluk hidup itu apa saja. Buah, manusia, mikroorganisme itu kan juga masuk di dalam makhluk hidup. Itu harus kalian, karena materi kita selalu berkesinambungan ya. Kemarin kita pelajari tentang interaksi tentang lingkungan, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan.
siapa yang dari rumah, biasanya rumahnya yang lewat dari pasar ke sini jalan kaki siapa? Coba ajukan tangan. Siapa? Apa yang sering lewat dari pasar ke sini siapa yang berada? Saya. Apa yang terjadi di sekitar kalian? Banyak sayuran. Banyak plastik, banyak apa lagi? Banyak sampah. Di sebelahnya itu ada apa lagi? Yang ada sungai, kemudian ada tumpukan apa itu? Tumpukan sampah, ya, yang menggunung, yang nggak tahu kapan selesainya masalah ini. Dan ini adalah salah satu tugas kalian juga untuk bisa memberantas atau untuk bisa mengendalikan sampah yang ada di situ. Kenapa? Karena ini kan adalah suatu pencemaran. Ya. Kalian ingin nggak merasakan sungai yang bening, kemudian lingkungan yang hijau? Ini nggak seperti itu. Berarti di situ tidak ada apa yang dimaksud dengan pencemaran. Nggak ada sampah, tidak ada bau yang nggak enak, tidak ada lalat-lalat yang berterbangan. Ya, ini nggak seperti itu kalian. Semua orang ingin menikmati kehidupan yang bersih, kehidupan yang enak sekali, pokoknya enak, nyaman gitu ya. Anak-anak, pencemaran itu apa sih sebenarnya? Definisinya? Memang pencemaran adalah semua permasalahannya itu yang kita alami semuanya itu pencemaran itu. Apa sebenarnya pengertiannya? Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup zat dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia. Iya, pintar ya. TOP pokoknya kalau kelas 7D ini ya. Jadi sebenarnya pencemaran itu adalah semua segala sesuatu atau bahan dan zat yang masuk ke dalam suatu lingkungan, ya, masuk ke dalam lingkungan itu yang bisa nanti menyebabkan gangguan pada lingkungan. Itu adalah pencemaran. Yang menyebabkan gangguan. Gangguannya itu apa? Bau tidak sedap. Nah, saya perlu lanjutkan. Bau tidak sedap, kadang gatal-gatal ya. Kalian kan biasanya karena yang laki-laki ini loh, saya yakin sering mandi di sungai. Pulang dari mandi dari sungai, gatal-gatal. Ini ada di sini. Ada zat yang harusnya tidak masuk ke dalam lingkungan itu masuk, ya, sehingga menyebabkan gangguan pada makhluk hidup, bisa penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Hilangnya makhluk hidup, jenis makhluk hidup pada lingkungan itu akibat dampak dari pencemaran. Coba saya ingin tahu, Ramaja Gandhi, kira-kira penyebabnya pencemaran itu apa sih? Sampah dibuang manusia. Sampah yang dibuang manusia ada lagi selain sampah? Limbah yang dikeluarkan dari apa yang dibuang oleh pabrik, ada lagi. Siapa lagi yang bisa? Sultan? Apa lagi? Kira-kira penyebabnya pencemaran itu? Limbah industri. Tuh, tadi sudah Ramaja Gandhi sudah menyebutkan. Apa lagi? Limbah rumah tangga. Zat kimia, hasil
pestisida. Zat kimia hasil penggunaan pestisida. Jadi misalnya bapak kalian itu menyemprotkan insektisida untuk membasmi serangga yang ada di sawah misalnya, tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan apa akibatnya? Akan masuk ke perairan di sekitar itu, kemudian ke sungai. Ini yang disebut dengan pencemaran. Sehingga pencemaran itu ada 3 jenis. Yang pertama pencemaran apa? Jenisnya, bukan penyebabnya. Yang pertama adalah pencemaran air. Yang kedua adalah pencemaran tanah. Yang ketiga adalah pencemaran udara. Ya. Pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Dari 3 jenis pencemaran itu, coba saya punya tugas kalian, kita bagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 3 ini 3, kemudian 4. Boleh ini gabung ke sini 1, ke sini 1, ya. 5. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Boleh duduknya melingkar, boleh. Silakan boleh melingkar, balik. Posisinya dipinggirkan dulu. Oke. Kalian di situ sudah ada lembar kerja, ya. Di sini nanti ditulis kelompok-kelompoknya siapa saja, ya. Saya akan membagikan gambar karena kita tidak bisa langsung ke lingkungan, ya. Karena waktu, saya akan membagikan beberapa gambar. Satu kelompok 1 gambar, ya. Satu kelompok 1 gambar. Kemudian nanti kalian analisa. Ya, jadi jangan dibuka dulu ya. Jadi dari gambar itu kalian diskusikan dengan teman kalian, ya, berdasarkan pertanyaan yang ada di lembar kerja itu, ya. Paham ya? Silakan dibuka. 1, 2, 3, buka ya.
lapisan tanah. Penyebab kebakaran hutan ialah Penyebab pencemaran berdasarkan gambar yang masih menyala, membiarkan api unggun saat api tetap hidup, bermain api di lingkungan di hutan. pencemaran gambar hutan gundul. Di pohon semakin sedikit. Populasi hewan carabina menyebabkan gangguan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya lihat. Ya berani semuanya. Dari kelompoknya Sultan, ya dari kelompoknya Sultan, ini sudah membahas bahwa di sini yang terjadi adalah pencemaran apa tadi? Pencemaran udara dan pencemaran tanah. Kenapa kok pencemaran udara? Kebakaran sehingga menyebabkan asap. Akhirnya apa? Angin menjadi abu-abu katanya. Sesak ya, menyebabkan sesak, kemudian sesak nafas, pernapasan terganggu, kemudian banyaknya apa katanya tadi? Banyaknya makhluk hidup yang mati. Ya. Ini akibatnya. Penyebabnya apa? Tadi kelompoknya Sultan menganalisa. Ya kan? Kelompoknya Sultan tadi menganalisa. Bu, penyebabnya ini banyak yang naruh buang puntung rokok itu sembarangan. Puntung rokoknya masih menyala, Bu. Sedikit menyala sehingga udaranya panas, sehingga ada percikan air sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran. Ada juga yang tadi Sultan ngomong, Bu, ini gundul, Bu. Karena adanya gundul itu akhirnya terjadi kebakaran juga seperti itu. Jadi ini adalah hasil dari kelompok 3. Hasil diskusi dari kelompok 3. Memang ya bahwa pada pencemaran, salah satunya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara itu banyak sekali penyebabnya. Saya ingin kelompok 5 untuk maju ke depan, silakan. Kelompok
limbah-limbah rumah tangga, ya, kemudian ada zat-zat kimia juga yang masuk di dalamnya, itu pada pencemaran tanah yang menurut kelompok 5. Kira-kira di sekolah kita ada nggak pencemaran yang terjadi seperti ini? Ada. Saya ingin tahu, kira-kira pendapat kalian apa yang harus kalian lakukan dengan pencemaran yang ada di sekolah kita? Saya tunjuk, silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Apakah kalian sudah membuang sampah di tempatnya? Ya. Ingat Bu, kalau ingat, kalau enggak buang-buang ke kolong aja. Kan itu hal yang tidak baik. Apa lagi? Kira-kira apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah semakin meningginya pencemaran sampah yang ada di sebelah kita, itu bukan sampah. Mengelola. Bagaimana cara mengelolanya? Membakar. Membakar. Ingat ya, kalau perhatikan, kalau dia benar membakar katanya, bisa dikatakan membakar adalah salah satu cara. Tapi nanti kan bisa menyebabkan jadinya polusi udara. Nah ini harus kita lihat lagi. Oh iya, ini kan bisa menyebabkan polusi. Harusnya kita memilah-milah mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik. Sekarang kan bisa dimanfaatkan, ya nak? Bisa kita daur ulang untuk membentuk produk yang baru. Ya. Bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan kompos untuk yang sampah organik, ya. Itu harus kalian lakukan, ya. Paling tidak sekarang kalian harus bisa memilah-milah mana yang sampah organik, mana yang sampah anorganik, sehingga kalian bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita. Paham ya? Mulai dari sekarang ya. Ya, mulai dari sekarang kita bisa membantu lingkungan kita untuk semakin bersih. Siap kalian? Siap. Harus siap. Siswa MTSN 5 harus siap untuk ikut serta dalam memelihara lingkungan. Ya, berarti di sini sudah kalian pahami bahwa ada 3 jenis pencemaran. Yang pertama adalah pencemaran air, pencemaran tanah, penyebabnya apa tadi? Bisa berasal dari limbah rumah tangga, bisa berasal dari limbah industri, bisa apa lagi tadi? Limbah pertanian juga bisa, pabrik tadi, ya itu penyebabnya. Semuanya adalah akibat dari perbuatan manusia yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang harus kita awali dari kita. Oke? Ya, sehingga itu penyebabnya. Kemudian dampaknya, dampak dari pencemaran tadi yang pertama bisa apa? Menimbulkan penyakit, ya, gangguan pada makhluk hidup. Apa lagi? Ikannya banyak yang mati. Ikannya banyak yang mati, Bu. Berarti ada jenis makhluk hidup yang iya, makhluk hidup yang terancam punah. Ada lagi? Dampaknya? Airnya berubah warna. Airnya akan berubah warna sehingga menyebabkan gangguannya tadi kan, gatal-gatal dan sebagainya. Berarti di sini gangguan ya, gangguan pada makhluk hidup. Gangguan pada makhluk hidup. Nah, kalian tahu nggak kira-kira kalau pada air, kalau pada pencemaran di air ya, di sungai. Coba siapa yang sering bermain di sungai? Wih, wah, ternyata laki-laki juga sering mandi di sungai ya. Kalau mandi di sungai, jangan hanya cuma senang-senangnya aja. Coba lihat di situ, apakah ada pencemaran atau tidak? Ada, Bu. Selain ya
pencemaran. Tapi kalau di situ tidak ada planaria, tetapi yang ada adalah cacing merah atau Tubivax, maka sudah dipastikan bahwa di situ sudah terjadi pencemaran air. Jadi hewan itu bisa dijadikan petunjuk ada atau tidak adanya pencemaran air. Ya, paham ya? Oke, untuk hari ini kita sangat senang sekali dengan antusias kalian untuk berdiskusi, untuk mempresentasikan hasilnya. Ternyata kalian adalah anak-anak yang hebat, ya, anak-anak yang hebat yang merupakan penerus. Penerusnya, kalian adalah anak-anak yang hebat. Oke, kita kasih aplaus untuk kita semua. Terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pengetahuan yang sangat berarti bagi kalian dan ilmu yang nanti bisa berguna bagi kalian. Untuk hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Tati, seru banget pembelajarannya tadi. Ya Allah, Tidak menyangka gitu ya. Tadi itu sudah bagus Bu, cuma di awal lupa ya tadi Bu Tati tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Iya. Padahal tadi sudah di perencanaan. Nanti kalau ada supervisi begini biasa saja lah, anggap saja tidak ada saya kan begitu. Terus juga tadi ketika saya membantu untuk membagikan LKPD, membagikan gambar, nggak apa-apa, sudah itu jenengan nggak usah canggung, sudah biasa ya, memang tugasnya ini. Monggo Bu Sri, Inara, ini tadi Bu Sri juga ikut mendampingi, ikut supervisi. Jadi tadi juga sempat diskusi sama saya. Ya tadi sudah saya sampaikan Bu Sri tadi bahwa lupa ternyata itu saking grogi ya mungkin ya. Atau semangatnya ya Bu ya. Lebih pada semangat sih. Itu tadi di kegiatan awal lupa menyampaikan ini. Terus Bu Sri bisa menyampaikan lagi mungkin terkait dengan persepsi tadi. Persepsinya bahwa pada kegiatan pembelajaran ini ada 3, jadi ada kegiatan pendampingan, ada kegiatan praktik, kemudian kesempatan. Kemudian pada kegiatan pendampingan ini tadi sudah bagus, bahwa pertama kita mengkondisikan siswa, bisa itu pengkondisian siswa itu bisa misalnya menanyakan bagaimana kabarnya bagaimana luar biasa dan seterusnya. Terus bisa juga itu kita menggunakan bagaimana kita memunculkan karakter anak mempunyai jiwa nasionalisme, itu bisa diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pancasila, atau bisa juga karena kita sebagai sekolah Islam itu bisa juga baca surat-surat pendek, misalnya itu ya itu. Jadi itu untuk memotivasi atau mengkondisikan siswa. Kemudian memotivasi terus, kemudian persepsi. Ya, di persepsi itu adalah pengulangan kembali materi. Ya, itu karena waktu itu bisa untuk semacam pertanyaan. Tadi kan post-test ya. Ya, post-test kalian untuk ambil nilai formatifnya. Oh lah itu ya. Jadi yang materi sebenarnya Ya, karena kan kurikulum merdeka ada formatif. itu sudah
Kemudian tadi Bapak tadi ya tidak menyampaikan Tujuan. ini sangat penting. Kemudian juga sebagai juga menyampaikan pentingnya tujuan pembelajaran. Kemudian bisa juga menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak biar tahu Apa yang akan dilakukan bersama guru dalam pembelajaran ini? Anak-anak ini hanya membuat model pembelajaran ini misalnya state misalnya ya nanti anak-anak kami bagi menjadi 5 kelompok kelompok ini kemudian nanti anak-anak setiap kelompok mempresentasikan jadi anak-anak tahu Alurnya sudah anak-anak nanti mempresentasikan di depan ya jadi tidak usah malu tidak usah semua misalnya gitu ya kemudian mengecek kemampuan awal. Nah, kadang anak-anak itu kan ada yang belajar lebih dahulu. Nah, jadi materi yang baru itu bisa kita pancing kepada anak-anak. Nanti sudah ada yang baru. Nah, kalau kita lihat anak-anak di sini, bagus banget. Yang belajar lebih dulu. Kemudian dalam kegiatan ini adalah menyampaikan materi tadi sudah bagus secara sistematis dan cara penyampaiannya juga memancing anak-anak menjamah itu sudah bagus dan itu yang paling untuk bekerja mandiri juga. dipancing sama tadi. Jadi ada apa, mengapa, siapa itu sudah ada di situ. Cuman tadi ya memancing kegiatan anak-anak bertanya, yang belum. Tapi kalau menjawab sudah luar biasa. Hampir semua pertanyaan itu tadi dilalak habis sama anak-anak dengan cepat terebutan lagi. Tapi kalau bagaimana mereka mengajukan pertanyaan, ini masih belum ada tadi. Jadi tadi belum bisa memberikan kesempatan ataupun memancing bagaimana anak. Berarti ini harus dimunculkan literasinya. Jadi di awal anak-anak suruh membaca literasinya. Sebenarnya literasi itu tadi sudah ada juga dengan melihat ini ya, lihat gambar. Literasi kan tidak harus membaca, juga bisa melihat. Cuman mungkin ini ya Bu. Itu tadi materinya itu oke banget, bagus. Seandainya menggunakan teknologi informatika tambah lebih keren. Ya, karena gini Bu, mungkin yang pertama persiapannya, terus yang kedua tadi mau pakai ini iya dipakai, terus yang kelas 7B kelas 7B itu kapan hari itu sudah oke Bu untuk LCD. Yang mobile itu Mas 7B harusnya. Tapi di situ 7B kemarin saya coba nanti kondisian jaringan PLN-nya di situ. Jadi sekarang ya, jadi itu tadi semuanya sudah bagus. Seandainya TI-nya masuk juga itu sangat. Saya tadi juga berpikir itu. Mungkin ini ya, seandainya ada TI yang dikembangkan di situ, daya tanya anak-anak itu kan Yang dibutuhkan. Itu hambatan mungkin ya bagi saya itu hanya peralatannya untuk CD-nya itu yang 7B itu saya kemarin itu
bayinya kebetulan dipakai sebulan. Jadi yang ada viewernya itu pas kebetulan pakai sebulan. Terus ini lagi satu lagi pada saat presentasi, Bu Guru lupa belum mengondisikan posisi duduk anak-anak sesudah kerja tim. Oh iya. Sehingga ketika ada temannya presentasi, Ada yang itu masih ada yang membelakangi dan tidak ada atensi secara maksimal. Jadi itu waktunya presentasi, berarti silakan anak-anak untuk kembali posisi duduknya ditata dulu. Jadi sudah itu kan siap seksama melihat di depan. Kemudian ini Bu melanjutkan sedikit untuk kegiatan penutup ya, kegiatan penutup ini itu sepertinya kesimpulan belum disampaikan. Sudah. Sudah. Mantap, ya dampak. Terus sempat juga ngomong sebelum saya akhiri dengan Mas. Kan sebenarnya itu kan diskusi itu dihabiskan, tuntaskan dulu baru kesimpulan Iya, gitu ya. betul. Nah, kesimpulan itu sebaiknya kita coba anak-anak ya. Jadi anak-anak sendiri yang menyimpulkan. Bisa Tadi statementnya dari Iya, dari anak-anak saya hanya meluruskan. Tapi sudah bagus tadi ada kerjasama antara guru dengan siswa, melibatkan siswa. Iya. Kemudian tadi juga perlu adanya evaluasi. Evaluasi. Nah, jadi dalam arti begini, tadi kan sudah dijelaskan materi, kemudian kerja kelompok, ya. Tapi bagaimana penilaian secara individual, ya. Jadi mungkin anak-anak perlu diberi lembaran penyerapan anak-anak. penyerapan sejauh mana anak-anak menyerap materi. Nah, itu bisa tidak usah banyak-banyak soal ya cukup 2 atau 3 itu. Kalau ini Bu, seandainya saya masukkan ke pembelajaran berikutnya kan karena materinya itu belum selesai sampai di situ masalah pencemaran. Kemudian nanti saya ketemu langsung saya kasih formatif kembali untuk materi yang sekarang itu. Rencana saya itu seperti itu. Jadi seperti yang tadi itu Iya, tes yang pertama tadi setidaknya formatif yang pertemuan kemarin. Rencananya seperti itu. Jadi mungkin formatif ya, kalau dapat seperti itu formatifnya tidak hanya dalam bentuk tes tulis, tapi bisa dalam pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kemudian tadi RTL, rencana tindak lanjut, ya. Jadi rencana tindak lanjut itu diberi tugas anak-anak. Jadi menyampaikan anak-anak untuk materinya berikutnya adalah ini. Jadi tugas kalian dikasih tugas 1 atau 2. Jadi tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali materi yang sudah disampaikan. Kemudian refleksi. Ya, refleksinya adalah begini, bagaimana anak-anak, bagaimana dengan model pembelajaran ini? Kalian senang gitu ya? Oh senang. Berarti kalau anak-anak senang, berarti Bisa Di kelas yang iya, kelas masih. Jadi itu sih. Tapi intinya tadi sudah dapat sudah sangat interaktif, komunikatif. apalagi powernya tadi wah bagus. Memang powerfulnya seorang guru itu sangat bisa mempengaruhi. Iya betul itu Bu, mempengaruhi suasana Orang kelas. sih sempat ngantuk. Iya. Keren pokoknya. Bagus. Alhamdulillah, saya juga senang loh sampai gak terus waktunya. Itu tadi waktunya sudah melebihi kayaknya Bu. Biasanya jam 11.10 sudah lebih 10 menit. Gitu. Ya, terima kasih Bu Tati ya. Jadi itu kalau ada kesempatan lagi coba diterapkan lagi itu tadi, dan refleksinya RTL-nya juga kita tunggu. Kalau memang iya senang dengan metode seperti ini, bisa diulang, bisa dikembangkan juga gitu kan. Jadi tidak sekedar diulang tapi dikembangkan dengan bagaimana ya yang sesuai dengan kelas. Soal tiap kelas beda.
Nah, terus misalnya diterapkan lagi di kelas yang lain misalnya Kayak tidak sukses. iya. Nah, itulah nanti kita jadikan PTK sebuah Iya. penelitian di kelas itu. Penelitian. Kayaknya kalau di kelas lain juga bisa aja modelnya berubah ya Bu. Iya, makanya Kalau yang pengembangan tadi nanti. memang kelasnya, Pas ya menurut saya pas. Tapi kalau yang kelas lain yang punya pikiran saya, kalau di kelas ini bisa kah? Kayaknya nggak bisa. Ya, makanya mungkin nanti dengan pengembangan Bu. Seperti ini tapi dikembangkan dengan alat bantu apa? Dengan apa namanya? Dengan alat peraga apa juga. Tidak itu saja. Itu aja tadi sudah bagus seandainya ada. ini akan lebih bisa menarik. Mudah-mudahan bisa ini Bu. Itu sudah tersimpan loh Bu, ini dipakai untuk PTK siklus 1 sudah masuk. Oke, terima kasih. Insya Allah ketemu lagi. Saya kok masih penasaran dengan pengembangannya Bu Tati ya. Bu Tati. Aduh, supervisi lagi Bu. Sudah itu masukan dari saya sama Bu Sri. Mudah-mudahan bisa dikembangkan